Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Rahmadiani dari program studi D3 Manajemen Perhotelan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Upaya dalam menjaga kualitas produk di Pastry Section Hotel Fairfield by Marriott Surabaya. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Dalam dunia pariwisata, industri perhotelan menjadi salah satu kebutuhan yang dibutuhkan wisatawan dalam mendukung perjalanannya dalam melakukan wisata. Hotel merupakan akomodasi yang memanfaatkan sebagian ataupun seluruh bagian layanan jasa penginapan, layanan penyediaan makanan dan minuman, serta berbagai macam jasa lainnya untuk masyarakat umum dan dikelola secara komersil. Perkembangan hotel modern di Indonesia diawali dengan dibukanya Hotel Indonesia atau HI di Jakarta pada tahun 1962. Surabaya merupakan kota dengan perkembangan bisnis yang cukup pesat, contohnya di bidang kuliner dan perhotelan. Di Surabaya sendiri sudah mulai banyak dibangun hotel-hotel baru, mulai dari hotel bintang 5 hingga hotel budget. Maka persaingan di industri hotel menjadi semakin sengit dan dibutuhkannya strategi agar menjadi daya tarik bagi konsumen. Salah satu hotel yang ada di Surabaya adalah Hotel Fairfield by Marriott Surabaya. Terdapat beberapa departemen, diantaranya Departemen Human Resource, Sales Marketing, Finance, Housekeeping, Engineering, Loose and Previous, dan yang terakhir Food and Beverage. Food and beverage adalah sebuah bidang usaha yang merupakan bagian usaha seperti hotel yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan karena dalam pelayanannya menyediakan makanan dan minuman serta dalam kebutuhan lainnya yang terkait dari sebuah hotel atau dikelola secara komersil. Food and beverage sendiri terbagi menjadi dua, yaitu food and beverage service dan produk. Food and beverage service bertugas untuk melayani dan menyajikan makanan kepada tamu, sedangkan produk mengelola bahan mentah menjadi makanan siap saji. Food and beverage product terbagi lagi menjadi tiga, yaitu main kitchen, cold kitchen, dan pastry. Pastry memiliki tugas membuat dan menyediakan aneka macam kue, roti, cookies, puding, dan aneka macam es. Sebelum membuat produk, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar produk tersebut terjaga kualitasnya, yang nantinya akan dibahas di Rumusan masalah yang pertama adalah upaya apa saja yang telah dilaksanakan guna menjaga kualitas produk di Pastry Section Hotel Fairfield by Marriott Surabaya. Dan yang kedua, masalah apa saja yang selama ini menghambat proses kinerja di Pastry Section Hotel Fairfield by Marriott Surabaya. Berikut adalah tujuan dan manfaatnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja yang dikerjakan dan upaya yang dilakukan untuk menjaga kualitas produk pastry. Dan tentunya ingin menemukan solusi untuk masalah-masalah yang ada di Pastry Section. Untuk manfaatnya adalah 4. Bagi penulis, fakultas, hotel, dan pembaca. Bagi penulis, manfaatnya adalah menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan keterampilan soft skill dan hard skill. Bagi fakultas, meningkatkan kualitas SDM universitas, khususnya di jurusan Manajemen Perhotelan UNER. Bagi hotel, mempererat hubungan kerjasama antara hotel dan universitas. Dan yang terakhir bagi pembaca adalah memberi pandangan dalam dunia kerja di bidang perhotelan, khususnya Departemen Food and Beverage. Slide selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah hotel. Menurut Arif pada tahun 2005, hotel adalah suatu bentuk akomodasi komersial yang dibuka untuk umum yang dilengkapi dengan pelayanan dan berbagai macam fasilitas seperti kamar, makanan dan minuman, serta pelayanan yang dibuka selama 24 jam. Yang kedua adalah pastry. Pastry berasal dari bahasa Perancis yaitu patisserie yang artinya kue. Dalam pembuatan produk pastry dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas baik. Antara lain adalah berupa bentuk, warna, volume, rasa maupun nilai gizinya. Teori tersebut menurut Ajab Subagio pada tahun 2007. Selanjutnya adalah kualitas. Paul Binns pada tahun 1980 menyatakan bahwa quality of food is influenced by material to be prepared. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kualitas makanan dipengaruhi oleh bahan baku mentah yang akan diolah. Dan yang keempat adalah penyimpanan bahan baku. Menurut Bartono dan Rufino pada tahun 2005, arti penyimpanan barang di sini bukan sekedar penyimpanan barang saja. Di dalamnya tercakup pengertian dan tugas antara lain recording, classifying, grouping, labeling, checking, issuing, inventory, evaluating, reporting, dan cleaning and sanitizing. Selanjutnya adalah peralatan pastry.
Standar proses pembersihan peralatan dapur menurut Purwanti pada tahun 2008 sebagai berikut. Alat-alat yang terbuat dari besi, timah, aluminium, stainless steel, bahan kayu, plastik, dan kaca memiliki perawatannya masing-masing. Menurut Coulter dan Armstrong pada tahun 2001, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memperoleh perhatian, dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir adalah kinerja. Menurut Mangkunegara pada tahun 2001, kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh seorang karyawan atau pegawai dalam mengembangkan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang dimaksud kualitas di sini adalah dari segi kebersihan, kehalusan, dan ketelitian dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Dan ini adalah prosedur penelitiannya. Lokasi penelitian di sini diambil di Hotel Fairfield by Marriott Surabaya yang terletak di Jalan Majen Sungkono nomor 178 Duku Pakis, Surabaya. Teknik pengumpulan data di sini menggunakan wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. Dan teknik analisis data di sini menggunakan teknik kualitatif. Selanjutnya adalah sejarah Marriott dan sejarah Fairfield by Marriott Surabaya. J. Willard Marriott dan istrinya Alice memperluas dengan membuka restoran dan hotel yang kemudian dikembangkan secara global. Twins Bride Marriott Motor Hotel adalah hotel pertama yang mereka dirikan pada tahun 1957 dan dilanjutkan dengan pembukaan hotel kedua yang bernama K. Bride Marriott di tempat yang sama. J. Willard Marriott kemudian melanjutkan bisnis perhotelan milik keluarganya yang berkembang semakin pesat. Marriott International dibentuk ketika Marriott Corporation pecah menjadi Marriott International dan House Marriott Corporation pada tahun 1993. Kemudian, Marriott International menciptakan Fairfield by Marriott pada tahun 1957 dan membuka lokasi pertama di Atlanta, Georgia. Fairfield by Marriott Surabaya merupakan brand Fairfield pertama di Indonesia. Diresmikan pada tanggal 7 November 2016 oleh Datuk Sri Profesor Dr. Tahir sebagai owner Mayapada Group sekaligus pemilik Hotel Fairfield by Marriott Surabaya. Di Georgia, Fairfield by Marriott adalah hotel berbintang 3, tetapi khusus di Surabaya, Fairfield by Marriott menjadi hotel berbintang 4. Fairfield by Marriott Surabaya di bawah naungan Mayapada Group atau PT Menara Bumi Sejahtera yang memiliki 30 lantai dan terdapat 270 kamar. Dan ini adalah beberapa fasilitas yang ada di Fairfield by Marriott Surabaya. Ada cafe restoran, lobby lounge, swimming pool, spa and massage, kids corner, meeting room, hingga ballroom. Berikut ini adalah gambaran umum dari pastry dan bakery. Pastry merupakan bagian yang bertanggung jawab atas tersedianya produk-produk sebagai berikut. Yang pertama adalah dessert. Fungsi hidangan ini untuk menetralisir rasa makanan sebelumnya. Selanjutnya adalah snack. Makanan pengiring minuman atau makanan kecil yang dihidangkan pada acara-acara tertentu, misalnya pesta maupun rapat. Yang terakhir adalah cake. Produk yang bahan dasarnya terdiri dari tepung, gula, telur, mentega yang diproses pengembangannya akibat pengadukan atau penggunaan bahan kimia atau soda. Selanjutnya adalah bakery. Bakery merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam pembuatan berbagai jenis roti, merupakan jenis produk pastry yang bahan dasarnya adalah tepung terigu, gula, garam, telur, air, dan yeast. Sebagai bahan pengembangan yang sebelumnya dimasak, diperlukan proses peragian terlebih dahulu agar adonan tersebut mengembang. Setelah ini adalah pembahasan dari hasil penelitian saya. Berikut adalah standar sebelum bekerja atau sebelum membuat produk di pastry section Fairfield by Marriott Surabaya. Yang pertama adalah badan tidak boleh bau, kuku tidak boleh panjang, dan penampilan harus rapi. Yang kedua adalah menggunakan uniform standar kitchen seperti chef jacket, apron, dan celana kitchen. Dan tentunya harus menggunakan safety shoes untuk menghindari adanya kecelakaan saat bekerja seperti terkena pisau maupun barang panas. Dan yang keempat adalah tidak menggunakan perhiasan cincin ataupun jam tangan yang mengandung logam. Yang kelima adalah mencuci tangan sebelum memulai produksi. Selanjutnya menggunakan sarung tangan saat membuat produk pastry. Yang ketujuh, menjaga standar tesip dan taste agar konsumen puas dengan kekonsistenan rasa produk pastry tersebut. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan area pastry demi kelancaran dan kenyamanan bekerja.
Yang perlu diperhatikan sebelum pembuatan produk ada 3. Yang pertama, pemilihan dan penyimpanan bahan baku. Seorang chef pastry bekerja sama dengan purchasing dalam penentuan supplier agar pemesanan bahan baku yang berkualitas dapat sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh hotel. Bahan baku yang telah tiba di hotel akan dicek terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam food storeroom. Di dalam food storeroom terdapat 3 ruangan. Yang pertama ada freezer, cool store, dan dry store. Bahan baku disimpan sesuai dengan jenisnya. Itu pula bahan baku yang dibawa ke pastry section, seperti tepung, garam, gula, baking powder, dan lain-lain. Yang berbentuk powder diletakkan ke dalam wadah yang tertutup agar terhindar dari air dan tidak tercampur satu sama lain. Untuk susu dan keju diletakkan di chiller. Dan untuk telur diletakkan di kontainer dalam suhu ruangan. Yang kedua adalah peralatan pastry section. Peralatan dapur merupakan salah satu aset penting dalam kelancaran pembuatan produk. Setiap staf harus menjaga peralatan-peralatan yang ada di pastry section supaya peralatan tersebut bertahan lama. Begitu pula dengan cara pencuciannya. Cara pencuciannya juga menggunakan bahan pembersih sesuai dengan jenis peralatannya, agar peralatan tersebut tetap bertahan lama dan awet. Dan yang terakhir adalah kebersihan lingkungan pastry section. Pentingnya dalam menjaga kebersihan dalam hal apapun itu, seperti halnya kebersihan pastry section ini. Dalam proses pembuatan produk pastry ataupun bakery, dibutuhkan ruangan yang bersih untuk menghindari kuman dan kotoran yang nantinya akan mempengaruhi kualitas dari produk pastry tersebut. Jika tadi sudah dibahas tentang pemilihan dan penyimpanan bahan baku, berikut adalah penyimpanan produk pastry di Fairfield by Marriott Surabaya. Yang pertama adalah menutup produk pastry yang telah dibuat menggunakan plastik wrap. Yang kedua, memberi label pada setiap produk yang telah dibuat mulai dari tanggal pembuatan hingga tanggal kadaluarsa. Namun di Fairfield sering melupakan hal tersebut. Yang ketiga, menyimpan produk ke dalam chiller sesuai dengan jenisnya dan rapi. Keempat, pengecekan suhu chiller yang ada di pastry section. 5. Kue yang telah diproduksi seperti red velvet, devil cake maupun vanilla cake bisa bertahan 3 hingga 4 hari. Roti manis atau roti isi tidak bisa bertahan lama, hanya bisa bertahan 1 hari saja. Sedangkan untuk roti keras seperti balastra maupun hot roll bisa bertahan kurang lebih 5 hari di dalam freezer. Dan yang terakhir adalah cookies. Cookies bisa bertahan hingga 2 bulan dengan catatan cookies tersebut masih crispy dan dalam keadaan toples yang tertutup rapat. Pembahasan yang terakhir adalah masalah yang menghambat proses kinerja. Menurut Muhammad Arif, selaku Demi Chef Pastry Fairfield, mengatakan bahwa masih ada beberapa faktor yang menghambat proses kinerja dari pastry section sendiri. Yang pertama adalah keterbatasan staf yang ada. Tenaga kerja yang terbatas mengakibatkan proses pembuatan produk terhambat, apalagi jika hotel lagi ramai. Yang kedua, keterlambatan pengadaan bahan baku. Bahan baku tidak selalu datang tepat waktu. Hal tersebut terjadi karena pihak supplier kehabisan stok atau terjadi kendala dalam pembayaran maupun perjalanan ke hotel. Dan yang terakhir adalah peralatan yang kurang memadai. Masih ada beberapa peralatan yang kurang, contohnya tray oven yang kurang sehingga proses pembuatan produk sedikit terhambat karena menunggu giliran. Pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa faktor penting yang diperhatikan sebelum pembuatan produk pastry ada 3. Yang pertama, pentingnya dalam pemilihan bahan baku nantinya akan mempengaruhi kualitas dari produk yang telah dibuat. Yang kedua, peralatan yang digunakan harus bersih. Dan yang terakhir, kebersihan pastry section mempengaruhi proses kerja dan kualitas produk pastry yang diproduksi. Cara menjaga kualitas produk-produk pastry yang telah diproduksi adalah menyimpan produk sesuai dengan jenisnya, produk dengan keadaan tertutup plastik wrap agar tidak kering dan tidak ada kuman yang masuk, dan yang terakhir memberi label setiap produk. Sarannya adalah, baik Demi Chef Pastry maupun staf harus lebih memperhatikan dalam pemberian label tanggal pembuatan dan tanggal kadaluarsa, agar mengerti mana produk yang harus dikeluarkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah, keterlambatan dalam pengadaan bahan baku yang selama ini terjadi harus segera dicari tahu kendalanya apa dan segera mencari solusi agar nantinya tidak terjadi keterlambatan lagi yang dapat mengakibatkan proses produksi jadi tidak efisien. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.